Selamat siang, saya Nimadi Siratnawindusari dengan NIM F1A 019142 akan menjelaskan dan melanjutkan asistensi pertama tugas besar soto kayu. Ini adalah hasil dari asistensi pertama, di mana jarak antar golding saya harus diperbaiki karena menggunakan seng gelombang, di mana jarak antar golding ini bisa direncanakan kurang lebih 1,4 hingga 1,6 meter. Maka di sini saya menggunakan jarak antar golding 1,3792. Di sini untuk cek stabilitas rangkanya juga sudah oke dengan jarak antar golding seperti yang sudah saya sebutkan. Di sini untuk kontrol lendutannya, di mana delta lendutan didapatkan nilai 1,582 cm dan lendutan izinnya 1,667 cm, maka nilai delta lendutan sudah lebih kecil dari lendutan izin. Selanjutnya yaitu menghitung pembebanan kuda-kuda, di mana pertama ada beban mati. Beban mati sendiri itu ada pertama berat sendiri kuda-kuda. Dihitung dengan rumus 0,5 dikali berat sendiri semua batang kuda-kuda yang terletak pada satu titik. Ini adalah data-data yang akan digunakan dalam perhitungan. Yang pertama kita akan menghitung berat masing-masing batang. Yang pertama ada batang 1, rumusnya yaitu panjang batang A1 dikali B dikali D dikali faktor koreksi dan dikali kerapatan. Jadi panjang batang A1 ini itu panjangnya bisa dihitung dari aplikasi AutoCAD, didapatkan nilai 1,379 dikali dengan B-nya 0,08 dikali D-nya 0,14, faktor koreksinya 1,05 dan nilai kerapatannya itu 574,856. Maka didapatkan nilai batang A1 yaitu 9,322 kg. Selanjutnya batang B1 ini panjang batang B1 yaitu 1,25 dikali dengan 0,08 nilai B, nilai D 0,14, faktor koreksi 1,05 dan kerapatan 574,856. Maka batang B1 beratnya 8,450 kg. Perhitungan selanjutnya akan saya jelaskan di tabel di bawah nanti. Selanjutnya berat sendiri kuda-kuda. Jadi berat sendiri kuda-kuda ini dihitung untuk per titik simpul yang ini, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu dengan rumus 0,5 dikali berat batang yang ada pada setiap simpul. Contohnya simpul 1 yang ini ada batang A1 dan B1. Maka yang dimasukkan yaitu berat batang A1 ditambah berat batang B1. Di sini 0,5 dikali berat batang A1-nya 9,322 dan berat batang B1-nya 8,450 yang sudah kita hitung di atas ini. Maka untuk nilai S1 yaitu 8,886 kg. Untuk selanjutnya, misalnya S2 itu maka dimasukkan nilai A1, P1, D1, dan A2, dan seterusnya. Yang kedua, berat penutup atap. Di sini ada nilai S1 sama dengan S9, S2 sama dengan S8, dan S3 sampai sama dengan S7. Jadi untuk berat penutup atap, karena atap ada di atas sini, maka yang dihitung yaitu nilai S1, S2, S3, hingga S9, yaitu yang di bagian-bagian atas. Dan juga di sana nilai S1 sama dengan S9 karena batang A1 dan batang A8 ini panjangnya sama. Untuk nilai S2 itu akan sama dengan S8 karena A2 sama dengan A7, A8 sama dengan A1. Untuk S3 itu akan sama dengan S3, S4, S5, S6, dan S7. Karena nilai A2 hingga A7 ini adalah panjang batangnya sama. Di sini S1 sama dengan S9, maka dimasukkan panjang batang A1 atau A8. Dikali jarak kuda-kuda dikali berat penutup atapnya. Yaitu 0,5 dikali panjangnya 1,379, jarak antar kuda-kudanya 5 meter, dan berat penutup atapnya 10 kg per meter kuadrat. Jadi berat penutup atap di S1 atau S9 itu 34,475 kg. Untuk nilai S2 dan S8 juga sama, maka dimasukkan batangnya itu S2, batang A1, dan batang A2. Ini batang A1 dan batang A2. Untuk S3, berarti A2 dan A3. Dan nilainya sama dengan S4, S5, S6, dan S7.
Selanjutnya berat Gording dengan rumus jarak antar kuda-kuda dikali B dikali D dikali kerapatan. Jarak antar kuda-kudanya 5 meter, B-nya 0,08, D-nya 0,14, dan kerapatannya 574,856. Mendapatkan berat Gording 32,192 kg. Selanjutnya yaitu berat sambungan. Jadi pada setiap simpul itu rumusnya 0,15 dikali berat beban kuda-kuda. Misalnya pada simpul J1 atau S1 itu berat kuda-kuda pada S1 ini berat sendiri kuda-kuda pada join 1 atau S1 8,886 dikali dengan 0,15. Maka dapat nilai 1,33. Sama untuk nilai simpul-simpul yang lain itu tinggal dikali 0,15 dikali berat beban kuda-kuda pada simpul tersebut. Selanjutnya beban angin dengan data tekanan angin 40 kg per meter kubik, angin tekannya 5,5168 kg per meter, angin hisapnya min 22,0672 kg per meter. Yang pertama yaitu ada berat angin tekan. Jadi berat angin tekan ini terjadi di sini di S1 hingga S5. Dan berat angin hisap itu ada di S5 hingga S9. Jadi di sini angin tekan dan di sini angin hisap. Di sini angin tekan pada S1, rumusnya 0,5 dikali panjang batang pada simpul tersebut, yaitu panjang batang A1 untuk S1, untuk S2 berarti digunakan A1 dan A2, dan seterusnya. Itu dikali dengan panjang batang, dikali jarak kuda-kuda, dan dikali tekanan angin tekannya. Misalnya pada S1, 0,5 dikali panjang batang A1, yaitu 1,379 dikali jarak kuda-kudanya 5, dikali angin tekannya 5,5168. Pada S2 juga sama, dimasukkan batang A1 ditambah A2, dikali jarak kuda-kuda dan angin tekannya. Dapatkan nilai 36,866, dan seterusnya hingga pada S5. Untuk angin hisap, rumusnya sama, hanya diganti pengalinya itu dikali dengan nilai angin hisapnya yaitu min 22,0672 di sini. Misalnya pada batang S6, ini dia nilainya sama dengan S7. S6 dan S7 nilainya sama karena batang A5 dan A6 dan A7 ini sama. Ini didapatkan nilai min 142,775 kg. Selanjutnya beban hidup. Jadi beban hidup itu ada pada S1 hingga S9. Itu digunakan asumsinya beban hidupnya 100 kg. Ini adalah tabel panjang batang kuda-kuda. Di sini ada panjang batang A untuk batang atas, B untuk bawah, D diagonal, dan V untuk vertikal. Ini adalah panjang batang-batangnya. Berat masing-masing batang tadi, A1, A2 hingga A7 karena sepanjang batangnya sama, dan seterusnya. Sini ada berat sendiri kuda-kuda. Tadi S1 itu ada A1 dan B1, S2 ada A1, A2, V1, dan D1. Sini S2, A1, A2, V1, dan D1. Pembebanan kuda-kuda, jadi nilai beban kuda-kuda tadi dimasukkan ke sini. Berat penutup atap dimasukkan, berat gording dimasukkan, beban sambungan juga. Dan di sini untuk beban plafon, saya rencanakan untuk pabrik, tidak saya gunakan plafon. Jadi di sini jumlah beban matinya tinggal dijumlah dari beban kuda-kuda ditambah berat penutup atap ditambah berat gording ditambah beban sambungan, maka dapatkan jumlah beban mati. Untuk S1 maka dijumlahkan dapat nilai 76,886. Dan seterusnya. Beban hidup tadi 100 kg dimasukkan untuk simpul-simpul yang ada di atas. Beban angin tadi ada S1 sampai S5 untuk yang angin tekan, S5 sampai S9 untuk angin yang hisap. Ini adalah input sub untuk beban mati. Ini beban hidup. Ini beban angin, angin tekan, dan angin hisap. Ini adalah axial force untuk beban mati. Ya, ini axial force beban hidup. Axial force untuk beban angin. Ini ada axial force untuk beban kombinasi yang pertama, yaitu 1,4D. Nah, ini axial force beban kombinasi 1,2D ditambah 1,6L.
Yang ini axial force beban 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,8 W. Ini beban kombinasi. Dan ini adalah hasil perhitungan SAP, tabelnya untuk beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban-beban kombinasi di setiap batang. Di sini sudah saya tabelkan juga sesuai dengan kode-kode batang. Untuk batang A, di sini nilai-nilai beban mati, hidup, angin, dan beban-beban kombinasinya. Ini ada batang bawah, batang diagonal, dan batang vertikal. Nilai-nilai ini didapat dari hasil perhitungan SAP. Selanjutnya di sini kita akan mengontrol gaya batang yang sudah kita hitung di SAP ini. Kita kontrol dengan metode titik simpul. Jadi di sini saya menggunakan gaya batang yang disebabkan oleh beban hidup atau beban life. Pertama kita mencari reaksi perletakan, ada RA dan RB. Untuk beban hidup sendiri totalnya ada 900, itu dibagi 2 sama dengan 450. Maka nilai RA RB-nya adalah 450. Yang pertama di sini menghitung gaya batang pada simpul S1. Simpul S1 yang ini. Maka delta V sama dengan 0. Di sini ada nilai RA 450 ditambah dengan A1 sin 25 dan dikurangi nilai P 100. Maka A1 untuk metode titik simpul didapatkan nilai min 828,17 dan ini termasuk batang tekan. Dan hasil perhitungan SAP-nya untuk A1 di sini untuk A1 yang beban hidup 828,17. A1 min 828,17. Maka perhitungan manual dan perhitungan SAP sudah sama. Untuk mencari yang B1, di sini delta H sama dengan 0, yaitu B1 ditambah dengan A1 cos alpha. Maka didapatkan nilai B1 750,58, ini termasuk batang tarik. Untuk nilai SAP-nya B1 750,58. Dan nilainya sudah sama. Ini B1. Selanjutnya untuk simpul S16, yang ini S16, delta V sama dengan 0, untuk yang vertikal adanya V1 saja, maka V1 sama dengan 0, dan hasil di SAP V1 juga 0. Selanjutnya, delta H sama dengan 0, di sini nilai B ke kiri, maka min B1 ditambah B2. Nilai B1 sudah diketahui 750,58, ditambah B2 sama dengan 0, maka nilai B2 750,58. Kita lihat hasil perhitungan SAP untuk B2, 750,58. Maka nilainya sudah sama. Selanjutnya ini adalah S2. Di sini dimasukkan delta V sama dengan 0. Ada pertama yang A1 cos 65 dikurang D1 sin 25. Untuk vertikal berarti A1 cos 65 D1 sin 25 ditambah A2 sin 15 ditambah nilai V dikurang nilai P. Maka A1 tadi nilainya sudah diketahui. Tinggal dikali dengan cos 65 dapat 350 min D1 sin 25 ditambah A2 sin 15 ditambah nilai V tadi 0 dan nilai P 100. Maka didapatkan persamaan pertama yaitu A2 sin 15 min D1 sin 25 sama dengan min 250. Delta H sama dengan 0. Delta H ada A1 sin 65 ditambah D1 cos 25 ditambah A2 cos 15 sama dengan 0. Jadi nilai A1 tadi sudah juga dikali dengan sin 65 sekarang berarti 750,58 ditambah D1 cos 25 ditambah A2 cos 15 sama dengan 0. Persamaan kedua didapatkan berarti A2 cos 15 ditambah D1 cos 25 sama dengan min 750,58. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. Maka didapatkan nilai D1 yaitu 73,46. Nilai D1 untuk hasil SAP. Sini 73,46 tarik. Sini juga nilai D1 73,46 tarik. Berarti nilai SAP dan nilai manual sudah sama. Selanjutnya untuk mencari nilai A2,
tinggal disubstitusikan. Di sini saya gunakan persamaan yang pertama, dimasukkan nilai D1. Di sini D1-nya 73,46 dikali cos 25. Maka didapatkan nilai A2 yaitu min 845,98, yaitu batang tekan. Hasil SAP untuk A2 845 min 845,98. Min 845,98. Maka seluruhnya di sini nilai-nilai hasil perhitungan sudah sama dengan nilai hasil SAP. Sekian penjelasan video tugas besar KAYU saya. Bila ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih.